Ma, aku lulus di sekolah unggulan. Aku mohon sama kamu. Aku mau sekolah. Aku nggak mau pakai uang kamu. Aku akan kerja sambilan sendiri. Aku akan cari uang sendiri. Sekolah apaan sih? Cewek sekolah nggak ada gunanya. Kamu ngapain? Kamu keluar kerja aja. Aku masih mau nikah loh. Aduh. Adikmu benar. Lagian kamu nantinya juga akan dinikahkan. Mending keluar kerja aja. Biar kamu bisa kasih uang ke adikmu buat nikah. Melanjutkan keturunan keluarga Zhao itu yang penting. Ma, aku juga anakmu. Kenapa kamu bisa perlakukan aku seperti ini? Ngomong apa sih? Cepet pergi sana. Aduh Ma, aku benar-benar sial banget. Sial, aku susah payah membesarkan anakku. Tapi dia malah nggak tahu terima kasih. Bahkan nggak kasih nafkah sama aku. Sakit banget. Itu orangnya Zhao Nianer dari perusahaan kita. Kayaknya bukan tipe orang begitu deh. Biar tambah galak lagi. Keluarga kita 3 tahun nggak makan nggak minum biar dia bisa sekolah. Uang mahar adikmu semua habis buat dia. Sekarang dia sudah sukses, tapi malah ngusir aku keluar. Dia bukan manusia. Kok fotonya kelihatan seperti orang baik-baik? Ternyata dia orang seperti itu. Aduh Ma. Kalian lihat ini. Zhao Tianer sampai membuat ibunya pingsan. Ma, Zhao Tianer, kamu di mana? Ma, bangun dong. Ma, kamu sakit ya? Aduh. Kamu wanita, lari kemana? Hutang ya harus bayar, itu sudah aturan. Aku kapan sih berhutang sama kalian? Aku bahkan gak kenal kalian. Suamimu Sun Lijun berhutang 5 juta di kasino kami. Utangnya itu juga utangmu. Zhao Tianhao, turun sini. Dasar kamu yang berhati serigala dan licik. Kamu malah gak peduli sama ibumu sendiri. 5 juta itu mau dibayar atau enggak? Bayar utangmu, Zhao Tianhao. Kasih hatimu padanya. Kamu malah gak peduli sama ibu kandungmu sendiri. Ternyata kamu orang seperti itu. Dulu kamu maksa aku nikah sama Sun Lijun. Aku tahan. Setelah itu setiap uang yang aku dapat aku kasih ke kamu. Aku juga tahan. Kenapa kamu masih maksa aku? Sampai aku mati kamu baru lega ya? Jadi yang sopan dong. Bikin aku salah hitung uang. Ma. 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 Maaf ya. Ibu juga nggak ada cara lain. Ma, maksudmu apa sih? Oke, tepat 30.000 cukup buat bayar hutang. Gak ngangka. Kamu benar-benar berharga. Suami Sun Lijun di desa sebelah istrinya baru saja meninggal. Dia mau cari istri baru. Kebetulan jatuh hati sama kamu. Mahar 30.000. Aku setuju untuk kamu. Kamu habisin 30.000 menjual aku begitu saja. Ma, aku gak mau menikah. Ma, tolong aku. Aku baru 16 tahun. Aku gak mau menikah. Ayo, kamu nurut ya. Ayah kamu meninggal muda. Ma gak sanggup membiayai kalian berdua sekolah. Ma, aku benar-benar gak mau menikah. Kamu tahu kan, dia baru saja memukuli istrinya sampai meninggal. Adik ini mau buat aku mati aja. Nir. Ma tahu kamu sudah tahu diri. Tapi adikmu melukai orang. Dia gak mau bayar ganti rugi. Kalau enggak,
harus masuk penjara. Mana Ma bisa cari 30.000 ini? Kamu anggap saja demi Ma. Kamu menikahlah. Ah, jangan ah. Aku mohon sama kamu. Oh. Sialan, dia lagi-lagi minta uang. Ah, Pergi jauh-jauh. Aku sengsara semua gara-gara kamu. jangan main judi lagi. Di rumah sudah gak ada uang buat kamu judi. Kamu berani ngatur aku. Nggak ada uang, kamu kenapa gak cari uang? Kalau masih ngerepotin aku lagi, aku bakal tampar kamu sampai makan tanah. Halo, Bu Pelatih. Tiket lotre yang Anda beli sebelumnya menang 50 juta. Tolong segera datang ke Beijing untuk klaim hadiah. 50 juta. Lompat aja. Kalau berani, lompat ke bawah. Lompat bisa ngancem kamu. Aku lihat kamu cuma gak mau bayar uang aja. Sok-sokan di sini. Aku berubah pikiran. Bos, kamu baik-baik saja. Bos, kenapa kamu mau nolong perempuan ini? Kamu goblok ya, dia mati siapa yang bayar hutang? Masalah sepele aja gak bisa beres. Gak bisa ngatur satu perempuan aja, sampah. Cuma masalah receh gitu malah mau bunuh diri. Siapa bilang aku mau bunuh diri? Sun Lijun berutang berapa sama kalian? 5 juta. Aku kasih kalian 10 juta. Tapi aku ada syarat. Kalau kamu punya 10 juta, aku habisin dia sekarang juga. Tapi kamu gak percaya aku punya uang. Terus kenapa kamu terus kejar aku? Bukannya mau dapat sebanyak mungkin. Siapa sangka kamu sok jagoan gitu. Kalau kalian mau uang, 3 hari lagi datang ke rumahku. Aku akan siapkan 10 juta untukmu. Ceritakan dulu syaratmu apa. Aku mau 1 tangan Sun Li. Sudah bilang ya harus ditepati. Haha, cewek ini menarik juga. Zhou Jing, aku kasih tahu kamu. Kamu nggak boleh cuek sama ibu kandungmu sendiri. Cepat kasih uang tunjangan orang tua. Iya, berbakti itu nomor 1. Berbakti. Bukan gitu. Sikapmu gimana sih? Aku bilang nih ya. Kamu ini anak ibu kandung, sepanjang hidupmu. Jangan harap bisa lepas dari kami berdua. Uang tunjangan, ya, oke. Besok aku bawa ke kalian. Jangan bohongin aku. Sekarang juga kasih. Mau uang ya, besok diam-diam aja di rumah tunggu. Kalau enggak, jangan harap dapat sepeser pun. Oke. Lihat kamu gini, sekarang juga nggak bisa keluarin. Besok ya besok. Tapi aku bilang nih ya, besok kalau kamu nggak bisa keluarin uang, kami bakal datang lagi. Ibu, Ibu. Uang tunjangan, mimpi kali. Aku nggak mungkin kasih kalian sepeser pun lagi, 1 sen pun. Uh, Aduh putriku tersayang, kamu sudah pulang. Xiao Bao, bangunlah. Maksudmu apa sih? Aduh. Ini uang tunjangan untukku kan. Cepat suruh mereka kasih ke aku. Aduh, Ibu,
kamu ini anak durhaka, berani melawan ibu sendiri. Sekarang jangan omongin itu dulu. Om tolong ambil uang tunjangan dulu. Kasih ke mereka. Cewek manis. Uang tunjangannya mana? Kan itu. Kamu bawa barang-barang itu buat hiburin si apa sih? Kamu percaya nggak aku bakal suruh ibu laporin kamu ke pengadilan? Silakan laporin saja. Pengadilan kan nggak atur. Uang tunjangan harus tunai. Maksudmu apa? Sesuai hukum yang berlaku, uang tunjangan bisa berupa uang tunai atau barang. Artinya, memberi orang tua itu bisa barang atau uang tunai. Aku yang tentukan. Kamu ini orang gak punya hati. Ayahmu meninggal lebih dulu. Susah payah membesarkan keluarga. Saat tua malah dihina seperti ini sama kamu. Kenapa aku melihat kamu sudah tua, belanja online jadi susah. Khusus aku siapkan beberapa kebutuhan sehari-hari buat kamu. Kurang perhatian apa kamu? Kamu. Zhang Ning. Kamu sengaja, kan? Aduh, ini benar-benar suasana yang familiar ya. Xiao Nian. Berhenti di situ. Kenapa? Mau pukul aku? Aku sekarang bukan Zhao Yuan yang dulu lagi. Bajingan wanita. Aku bilang ke suamimu. Biar dia pukul kamu sampai mati. Tapi lihat dulu dia bisa menjaga nyawanya sendiri gak? Kenapa bos harus percaya dia? Kalau aku sih, cewek itu pasti udah kabur jauh-jauh. Kali ini kita juga pasti zong. Sun Lijun, bajingan itu, sudah menggadaikan rumahnya ke kita. Kamu malah gak kabur. Kenapa aku harus kabur? Mulutmu masih keras banget. Kamu punya uang buat bayar utang. 5 juta ini buat bayar utang judi Sun Lijun. Kamu tahu harus ngapain sama 5 juta ini? Menarik, kamu cewek yang jujur banget. Satu tangan serahkan orang, satu tangan serahkan uang. Tenang saja, Sech. Aku jamin bakal seret keluar Sun Lijun buat kamu. Senang kerjasama denganmu. Senang kerjasama denganmu. Aku Jiang Zhen selalu berprinsip. Kamu cewek yang cocok banget sama aku. Utang sekarang sudah lunas. Aku akan kirimkan surat gadai rumah ini ke kamu. Sabar dulu, aku tebak sekarang pasti ada yang ngincer rumah ini. Bu, cepat balik ke rumah sebentar. Adikmu gila, mau pukul aku. Nih, dia datang. Gimana, Bu? Udah berhasil yakinkan anakmu belum? Dia datang nggak? Katanya dia akan segera datang. Tapi Bu, rumah ini kan rumah pernikahan Nier dan mereka. Ini agak gak enak ya. Yo Bu. Suaminya Sun Lijun punya utang 5 juta. Udah kabur dari kita. Sekarang saatnya kita rebut rumahnya. Aku bilang sama kamu, mereka yang ngejar utang juga pasti bakal rebut rumah itu. Daripada mereka untung, mendingan jadi milikku, Bu. Tapi kamu juga terlalu.
Bu, lihat Lan. Dia hamil. Baru saja diperiksa. Benarkah? Bu, Lan. Dia janji sama aku. Kalau aku punya rumah baru, dia langsung mau menikah denganku. Bapak pasti gak mau lihat cucu-cucu kita nanti jadi terlantar, kan? Baiklah. Kalau yang dikandung itu laki-laki, maka keluarga Zhao kita punya keturunan lagi. Iya, Bu. Aduh, kamu datang ya. Ayo duduk, ayo. Bukankah kamu bilang Zhao Debao memukulmu? Aduh, kamu salah dengar. Xiao Bao, dia mana mungkin memukul saya? Ah. Nian, minum air. Nian, ayo. Mama ada hal mau dibicarakan sama kamu. Rumahmu itu mau bagaimana? Tapi bagaimana kalau dipinjamkan ke Xiao Bao? Lihat, Su Lijuan sudah kabur. Kamu kan wanita. Punya rumah juga nggak ada gunanya. Mending rumahnya diberikan ke Xiao Bao saja. Aku nggak ada guna. Aku nggak perlu tempat tinggal kah? Mama mana mungkin membiarkan kamu nggak punya tempat tinggal. Kamu pindah balik. Tidur saja di lantai kamar mama. Aku punya rumah bagus tapi nggak mau tinggal. Mau tidur di lantai rumah kamu. Sebenarnya kamu yang sakit atau aku? Anak macam apa kamu ngomongnya? Rumah ini memang milikku. Apa aku harus kasih ke dia? Mama, dia anak mama. Aku bukan anak mama juga kah? Kamu nggak bisa dibandingkan dengan Xiao Bao. Dia kan laki-laki. Hesu mau menikah sebentar lagi. Dia butuh rumah buat menikah. Kamu wanita, buat apa punya rumah? Mending cepat cari suami lagi saja. Cepat tanda tangan, jangan nggak tahu diri. Mama, kamu tahu Su Lijun kabur. Aku setiap hari bayar utang. Sekarang kamu mau ambil rumahku juga. Apa kamu mau memaksaku sampai mati? Ada ibu seperti kamu kah? Sudah selesai. Kamu dulu pakai omongan gak jelas itu buat menipu aku. Bohong buat mengelabui aku. Aku belum selesai hitung-hitungan sama kamu. Sekarang kamu malah berani maki aku. Kalau tahu dari awal aku gak akan melahirkan kamu. Aku lebih baik mati kelaparan daripada derita lebih dari 20 tahun ini. Baik. Aku pergi. Baik. Aku tanda tangan. Rumah sekarang sudah dijaminkan ke Jiang Zhen. Tanda tangan juga nggak berlaku. Lihat saja kalian bagaimana menghadapinya. Bagus kamu tahu diri. Aze sekarang bisa tenang menikah kan? Cepat bawa cucu kesayangan aku pulang. Tidak masalah. Tunggu sebentar. Kamu mau ngapain lagi? Nak, ini suamimu. Utangnya 5 juta. Kamu pikir sendiri cara lunasin. Jangan sampai kami ikut tertimpa masalah. Tanda tangan dulu. Mulai sekarang, hubungan kamu dengan keluarga Zhao tidak ada sama sekali. Ini kamu sendiri yang mau putuskan hubungan. Jangan sampai menyesal. Zhao Debao. Kamu masih manusia kah? Baru saja kamu ambil rumahku. Sekarang mau putus hubungan denganku. Mau mengusir aku keluar dari keluarga Zhao kah? Anak, ini rasanya nggak baik ya. Dia kan kakak kandungmu. Sekarang kamu malah jadi orang baik. Kamu malah mau bayar hutangnya. 500 juta? Aku kasih tahu ya. Nanti para penagih hutang itu datang dan hancurkan rumah kita. Kamu nangis juga nggak bakal ada tempat buat nangis. Bu, coba pikirkan deh. Kalau aku punya kakak yang punya hutang 500 juta. Kamu kira Lan masih mau nikah nggak? Kalau ibu nggak mau punya cucu, ya kamu ikut dia aja. Bu. Kamu setuju lagi ya? Ibu juga terpaksa banget. Waduh. Terpaksa banget ya. Dulu waktu kecil nggak kasih aku makan daging juga terpaksa ya. Biar aku berhenti sekolah juga terpaksa ya. Maksa aku nikah sama Sun Lijun juga terpaksa ya. Ngangkat rumahku juga terpaksa ya. Sekarang putus hubungan sama aku juga terpaksa ya. Kamu tuh ngomongnya minta dikasihani terus. Tapi jahatnya juga nggak kurang satu pun. Ya sudah, aku ikuti maumu. Mulai hari ini, aku Zhao Nian gak ada hubungan apa-apa sama keluarga Zhao. Kalian jangan sampai menyesal. Kalau kalian menyesal, aku malah senang banget.
Kalian ngapain sih? Kalian ngapain sih? Yeah, ayo minum air. Bu. Kamu lagi-lagi mengkhianatiku. Nir, kamu kenapa? Nir. Anak, kamu ngapain sama kakakmu? Bu, lihat dengan jelas, dia sudah bukan kakakku lagi. Aku cuma nyoret-nyoret sesuatu di gelasnya. Gak ngangka obatnya cepet banget kerjanya ya. Kamu mau ngapain? Bu, Lanlan bilang ke aku. Dia selain mau rumah buat nikah, dia juga mau mahar 100 juta, rumah kita yang dibangun di tanah keluarga ini. Kalau dibongkar semua juga nggak seberapa harganya. Kamu pikir aku mau cari 20 juta dari mana? Dia itu kan mantan tentara, kabur. Aku kebetulan nyariin dia, jadi dua-duanya enak. Orangnya sudah aku bawa. Nikah itu nggak gampang. Jaga baik-baik ya. Jangan sampai dia kabur. Tenang aja. Aku udah ngabisin semua tabungan demi nikahin dia. Aku pasti pegang dia erat-erat, hehe. Nggak ngangka setelah bertahun-tahun, foto ini masih bisa dihargai segitu mahalnya. Kamu ngapain? Bukannya kamu bilang ini uang mahar buat aku. Aku nggak boleh sentuh. Ini kamu peluk aku maksudnya apa sih? Sayang, aku nggak maksud gitu. Aku cuma mikir aja, simpan dulu uang ini untuk dia. Nanti aku transfer ke kamu. Ini semua milikmu kok. Kamu lebih baik begitu saja. Jangan kira karena kamu hamil bisa ngatur-ngatur uang aku. Uangku ya uangku. Uangmu juga akan jadi milikku suatu saat nanti. Kok cepet banget udah selesai sih? Ngapain sih melotot gitu? Aku juga demi kebahagiaanmu kok. Jangan urusin aku lagi deh. Mending urusin diri kamu sendiri aja. Aku berubah pikiran. Apa? Aku gak mau fotonya. Aku bilang sama kamu ya, jangan pikir bisa ditukar. Gak ada itu. Gak bisa ditukar, gak bisa ditukar. Aku cuma mau tukar orangnya. Aku mau dia jadi istriku. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa, si Alan? Aku bilang sama kamu ya, Lanlan dia istriku. Kamu orang pincang masih berani ngincer istriku. Kamu jadi berani banget ya. Kamu layak apa sih? Aku kasih 300.000 buat beli istrimu. Miskin gitu masih mau beli istri. Kamu itu aku beli 50.000. Uangku semua udah kasih ke Zhao Debao. Jangan pikir bisa kabur. 50.000 itu bener-bener bikin aku nyesel. Kalau gitu aku kasih kamu 500.000. Kamu bilang ke Zhao Debao kamu mau nikahin istrinya. 500.000 kamu anggap aku bodoh ya? Dari mana kamu dapetin 500.000? Buka Alipay. Alipay masuk 100.000. Itu cuma uang muka. Sisa 400.000 langsung masuk setelah urusan selesai. Aku tambah lagi 100.000 buat kamu. Pergi sana kamu. Kayak kamu dari mana bisa ngeluarin 100.000? Aku jual rumah dan sawah semua buat kamu. Jual diri kamu juga gak guna. Debao gak bakal dia hianatin aku demi uang. Kamu ngomong bener kan? Kamu kasih aku wanita kamu. Aku langsung transfer ke kamu. Janji ya. Zhao Debao kamu tega jual aku demi uang. Janji dong, jelas. Zhao Debao kamu tega jual aku demi uang. Kamu jual aku. Kamu itu manusia apa bukan sih? Aku udah hamil anak kamu. Zhao Debao,
tunggu aku ya. Aduh. Jangan pergi, jangan pergi. Aduh, ini baru drama anjing gigit anjing yang seru. Urusan belum kelar mau kabur juga. Aku gak peduli, uang yang aku dapat itu milikku. Jangan harap bisa minta balik lagi. Kamu siapa sih? Ini Jiang Ge yang datang. Kebetulan orang ini berutang saya 100.000 yuan. Kebetulan saya paling jago menagih utang. Dapatkan sedikit untung. Terima kasih. Kalian ini merampok uang. Saya akan lapor polisi. Biarkan polisi tangkap kalian semua. Silakan saja lapor. Perdagangan wanita. Saya ingin lihat polisi tangkap kamu atau saya. Mau minum air. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, dia tak bisa melukai saya. Sun Lijun, ada apa? Jangan baca lagi, pergi sana. Masih bengong ngapain? Buatkan saya segelas air minum. Di luar sudah menggigil bertahun-tahun. Capek banget aku. Hari ini kamu cukup nurut ya. Beda banget sama waktu kamu baru datang. Waktu aku baru datang gimana? Waktu baru datang masih muda banget. Masih sangat muda, jauh beda sama sekarang yang sudah tua begini. Kalau main sekarang aku udah gak semangat. Jadi kamu beli. Waktu aku jadi istri kamu tahu aku masih di bawah umur kan? Tentu saja aku tahu. Kalau bukan karena kamu, apa aku mau pakai 30.000 itu? Yang penting kamu tahu. Dibilang aku jadi semangat juga. Dasar kamu berani ngumpet dari aku. Apa kamu gak mau hidup lagi? Kalau aku sih gak mau hidup lagi. Sama kamu hidup kayak mati aja. Astaga perempuan busuk ini. Ya sudah kamu pergi saja. Sudah cukup. Masuklah. Pukul. Ini istri saya. Semua uang saya ada di dia. Minta saja sama dia. Kamu gak malu ya? Kapan kamu pernah kasih saya uang? Tetap saja bos Jiang paling ngerti. Bawa perempuan itu pergi. Luka kecil ini dibanding dulu gak ada apa-apanya. Teman-teman, perempuan itu mau kabur. Tangkap dia, berdiri di situ. Jadi kamu beli aku jadi istrimu. Tahu aku masih di bawah umur kan? Tentu saja aku tahu. Perdagangan wanita, pelecehan anak di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga. Semua kasus ini. Sun Lijun, siapkan diri kamu untuk seumur hidup di penjara. Kamu berani main-main dengan aku. Masih ingat janji aku bayar 5 juta buat satu tangan dia? Baiklah, jangan-jangan pergi. Bos Kiao,
kasihanilah saya. Zhang Ning, maksudmu apa? Kamu mau ngapain? Berani? Ah, jangan-jangan, jangan bercanda dong. Aku salah, aku salah, aku salah, aku salah. Kasihanilah aku sekali ini saja. Tolong ampunilah aku. Aku tak berani lagi. Aku tak akan berani lagi. Ah. Ada apa? Tak ada yang mau dengar itu. Ah, iya kan? Takut ya? Pipis di celana, pecundang. Sudah saatnya kamu merasakan juga bagaimana aku bertahan selama ini. Kamu mabuk lalu mau pukul aku. Kalah judi lalu mau pukul aku. Bahkan marah juga mau pukul aku. Apa kamu tidak pernah kepikiran bahwa suatu saat kamu juga bakal dipukul? Zhang Yan, kamu bosku. Kamu pukul aku beberapa kali. Apa masalahnya? Dasar bajingan. Coba pukul aku sekali lagi. Dia nggak mau, bukan berarti aku nggak mau. Penakut yang suka takut sama yang kuat. Tanda tangan saja. Cerai dan aku keluar tanpa apa-apa. Aku nggak tanda tangan. Kamu kira selain tanda tangan, kamu berhak negosiasi sama aku? Tanganmu ini mau dipakai atau enggak? Jangan buang waktu ngomong sama dia. Langsung potong saja. Aku langsung ke sana. Nggak usah dikejar lagi. Sebelum datang, aku sudah lapor polisi. Dia nggak akan kabur. Sayang, jangan pergi dong. Kenapa kamu bisa bilang pergi begitu saja, sayang? Sayang, aku cuma bercanda kok. Mana mungkin aku benar-benar jual kamu ke orang pincang. Aku masih mikirin uangnya dia loh. Lagian, sayang, rumah kita sudah siap. Semuanya sudah diatur. Hari ini kita langsung pindah lihat rumah. Oke, ayo pergi. Fang nih. Belum pergi juga ya, masih bawa laki-laki lagi. Malu apa enggak sih kamu? Ngapain kamu ngomong-ngomong kosong? Kalian nguasain rumah orang kok malah nganggep benar. Ini kan rumah pernikahan aku dan Debao. Iya, ini rumahku, cepat keluar sana. Memang rumah ini milikmu. Lihat baik-baik, sekarang rumah ini milikku. Haha aku. Kamu ngapain? Percaya nggak kalau aku lapor polisi? Mau lapor? Aku juga pengen lapor. Rumah ini sudah digadaikan Sun Lijun ke aku. Aku yang punya rumah ini. Kamu masuk sini sudah termasuk masuk tanpa izin. Ngerti nggak sih kamu? Apa yang dia bilang benar? Ah, kamu sengaja ya? Kamu sudah tahu dari dulu rumah ini digadaikan. Jadi memang itu yang kamu berikan ke saya, kan? Apa sebenarnya hubungan antara Sao dan Bao ini? Kamu bahkan gak punya rumah, masih mau aku nikahin. Lan, dengarkan aku jelasin dulu. Jelasin apa? Cepat pergi sana. Kalian ngapain sih? Hei, aku kasih tahu ya. Tunggu dulu. Hei. Seumur hidup belum pernah sebegitu malunya. Nggak guna banget. Lalala gelombang. Zhao Tian, kamu pasti mati. Oh iya. Ini buat kamu, bayarannya. Nggak usah. Gratis. Kenapa? Aku bertindak atas nama kebenaran. Aku paling gak tahan sama cowok kayak gitu. Lemah tapi berani pukul cewek. Aku nggak tahan sehari aja. Makasih ya. Ayo kita rayain. Ayo kita pergi. Asik. Akhirnya lepas dari bajingan Sun Weijun itu. Aku antar kamu. Semoga kamu dapat hidup baru.
Ini apaan sih? Masa kamu nggak kenal? Bukannya ini merek perawatan kulit? Wah, kamu juga ngerti soal skincare ya? Ngerti apa sih? Tanya sama banyak orang aja. Mereka yang rekomendasiin. Kamu ketawa apa? Aku cuma merasa kamu nggak cocok sama dia. Kalau nggak mau, aku ambil aja. Siapa bilang aku nggak mau? Ribet banget. Ah, nggak apa-apa. Aku duluan ya. Silakan. Oh, Maaf ya. maaf banget. Aku pegangin dulu ya. Kamu cepat ganti bajunya. Baik, makasih banyak. Sama-sama. Sialan. Kok sampai sekarat kayak gini? Keluar sini cari duit aja. Kamu baru makan di kamar mandi keluar ya? Mulut kamu bau banget sih. Siapa yang kamu maki-maki? Aku ini pelanggan di sini. Terus, Kamu percaya nggak kalau aku laporin kamu? Biar kamu kehilangan muka. cepat laporin aja. Kalau nggak lapor, kamu anjing. Mana manajernya? Panggil manajernya. Ada apa, Tuan Zhao? Pelayan apa ini? Berani lawan pelanggan. Ngomong kasar sama pelanggan. Maaf, aku akan segera urus ini. Kok aku belum pernah lihat kamu ya? Oh iya, kamu pelayan baru yang direkrut beberapa hari lalu, kan? Cepat minta maaf sama Tuan Zhao. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu ini nggak punya telinga atau otak, sih. Cepat minta maaf sama Tuan Zhao. Kamu nggak paham? Ya, Tuan Zhao itu pelanggan VIP kita, loh. VIP. Zhao Debao. Aku sudah bilang kenapa uang di rumah habis. Ternyata dipakai kamu buat bersenang-senang di sini. Kenapa kamu ikut campur urusanku? Sekarang kamu bukan bagian dari keluarga Zhao lagi. Nggak dengar kata-kata manajer. Cepat minta maaf sekarang juga. Kamu cepat minta maaf. Pak manajer Wang, aku lihat, bar kalian makin ngerusak nama aja. Iya, siapa aja berani diterima. Kalau nggak sopan sih nggak apa-apa. Tapi kamu tahu nggak dia itu wanita yang sudah menikah. Lihat saja sudah bikin mual. Kamu. Maaf, aku segera urus orangnya. Manajer. Siapa yang merekrut dia? Segera pecat dia. Pecat siapa, Pak Manajer? Ini tamu di area VIP Super. Loh. Kamu kira dia siapa? Dia tamu VIP Super. Kalau begitu, kenapa dia pegang piring saji? Aku nggak sengaja nabrak wanita ini, dan bajunya kotor. Dia cuma bantu pegang sementara karena baik hati. Masa iya? Meski dia bukan pelayan. Dengan statusnya dia nggak mungkin bisa masuk area VIP Super. Betul, bahkan aku saja nggak bisa masuk. Ini, gelang tangan itu memang khusus untuk VIP Super. Apa? Jadi itu gimana? Dia pasti dibawa masuk sama seorang pria tua. Orang yang berprasangka buruk, melihat apapun jadi kotor. Cepat. Usir dia keluar dari sini. Ini. Pak Manajer Wang, coba pikir, mau pilih pelanggan tetap. Atau pilih orang yang kamu nggak tahu, dibawa masuk sama pria tua siapa? Kamu sendiri pasti tahu mana yang benar. Tolong suruh wanita ini keluar. Kamu yakin? Tunggu dulu, sebelum dia keluar. Suruh dia ganti rugi minuman yang tumpah itu dulu. Minuman itu jelas-jelas kamu yang tumpahin. Kamu ada buktinya. Jangan banyak omong, cepat bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi? Ya, baiklah. Panggil bos kalian ke sini. Mau ngapain? Beli bar kalian. Zhao Nianer, kamu sok kayak apa sih? Semua orang tahu suamimu berutang jutaan. Kamu sekarang sudah mengosongkan kantongmu. Tapi tidak bisa mengeluarkan satu koin pun. Jadi jangan sok jago deh. Kalau kamu sekarang langsung minta maaf ke kami, mungkin kami masih bisa pertimbangkan untuk memohon ke manajer. Biar kita kerja di sini buat bayar utang 50 juta. Laporan negara baru-baru ini. Ada seorang warga kota yang menang hadiah utama lotre. Hadiahnya 50 juta. Sekarang saya akan umumkan pemenangnya. Halo semuanya. Halo, saya mau tanya soal makan orang. Wah,
Ini benar-benar beruntung banget ya. Kok kelihatan begitu familiar ya? Ada beberapa hal yang tidak berani saya lakukan. Tolong jangan kasih tahu saya ya. Orang di TV itu, kok bajunya sama persis seperti yang dipakai Zhao Nianer. Sama persis ya. Bahkan postur tubuhnya juga sama. Jangan-jangan ini dia yang dikasih hadiah. Dia benar-benar orang yang beruntung itu. Kamu gila ya? Masa mungkin dia? Zhao Nianer itu nggak ada rejeki kayak gitu. Nona. Kamu cari saya. Saya mau beli bar kamu. Berapa harganya? Tawarkan saja. Keluarga bilang. Harapannya 10 juta. Terima kasih. Cek ini pasti palsu. Lihat, dia lagi buat masker. Ternyata benar-benar kamu. Mulai sekarang Anda adalah pemilik bar ini. Maaf, bos lama. Tadi saya salah, saya buta. Saya tidak akan pernah menjadi bos utama. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Suka pilih kasih dan sombong. Bar ini tidak butuh pegawai sekelas kamu yang tidak sopan. Kamu dipecat. Bos. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi, bos. Kapan ini terjadi, Kak? Kamu mau kemana? Pergi sana. Kamu tahu hubungan saya apa? Berani kamu halangi saya. Tadi kamu yang bikin keributan. Sekarang tolong keluar segera. Sudah cukup. Lihat kan? Tadi saya bilang apa ya? Saya bilang sama kamu, mulai sekarang semua orang di toko ini di bawah kendali saya. Saya sarankan kamu lebih paham situasi. Zhao Debao, ganti rugi untuk minuman yang pecah di lantai. Kakak, kamu ngomong apa sih? Bar ini nantinya akan jadi milik keluarga Zhao. Mana ada ganti rugi? Keluarga Zhao, apa hubungannya sama saya? Tuan ini. Anda memecahkan 3 botol minuman langka koleksi khusus. Nilai 1,58 juta. Berapa harganya? 1,58 juta. Kamu bayar tunai atau pakai kartu? Kamu ngomong omong kosong? Aku bilang sama kalian ya. Kalian ini jelas pemerasan. Percaya atau tidak, aku laporin kalian. Sudahlah. Kalian punya bukti apa kalau ini anggur yang aku pecahin? HMPH. Gak apa-apa. Kakak satu keluarga. Kamu benar-benar mau aku nemenin anggur ini? Satu keluarga. Zhao Debao, kamu lupa ya. Beberapa hari lalu kamu paksa aku tanda tangan surat putus hubungan orang tua dan anak. Aku Zhao Nianer sekarang gak ada hubungan apa-apa sama kalian. Aku Zhao Nianer sekarang gak ada hubungan apa-apa sama kalian. Aduh, Pak Zhao aku. Kalau kamu bikin onar lagi, aku laporin polisi. Aduh aku. Zhao Dinger, kamu itu orang rendah. Anak, Kamu bilang Zhao Nianer menang hadiah 50 juta itu benar? Tentu saja benar. Sudah tayang di TV juga. Kalau enggak, dari mana dia dapat uang buat beli anggur itu? Baiklah. Keluarga Zhao kita akhirnya jadi kaya juga. Aduh, Ma, jangan. Sekarang cuma kamu yang anggap dia keluarga Zhao. Matanya itu ya, hampir mau tumbuh di dahinya. Beberapa hari lalu dia masih memeras aku di bar. Apa? Sekarang dia sudah kayak gitu, masih memeras kamu? Iya kan? Bukannya begitu, Ma. Nanti kalau dia datang, kamu harus marahin dia habis-habisan. Kamu juga. Suruh dia transfer uang yang dia pegang ke aku. Aku baru lihat proyek bagus nih, pasti untung besar. Tenang Ma, pasti aku bantu kamu. Nir, kamu datang. Aduh, lama gak ketemu. Ma, kok kamu kelihatan kurusan ya? Kamu kan lagi sakit ya? Aduh Ma, tahu deh kamu masih peduli sama aku. Sini, makan dulu. Kita satu keluarga. Udah lama banget gak makan bareng. Satu keluarga. Kamu lupa ya? Aku sudah putus hubungan sama keluarga Zhao. Aduh, anak ini ngomong apa sih?
Itu cuma adik kamu aja. Waktu itu cuma emosi sesaat. Dia mana mungkin ninggalin kamu. Ayo makan. Nir. Kamu makan ya. Ini semua khusus Ma buat kamu sendiri. Khusus dibuat untuk aku. Kalau begitu, kenapa aku belum datang sudah makan duluan? Satu keluarga kok ribet banget sih. Adikmu lapar. Jadi kita makan dulu saja. Dia kan masih tumbuh. Kalau kelaparan nggak baik. Ma, dulu kamu bilang begitu ya sudahlah. Sekarang dia sudah 23 tahun. Masih tumbuh katanya. Bisa makan ya makan saja. Kalau nggak mau makan, minggir saja. Aduh. Xiao Bao memang belum ngerti. Jangan dipikirin dia. Ayo makan, makan. Ainier. Ayo makan sayap ayam, ayo makan. Makan dengan baik. Mau makan apa? Daging ini semua untuk adikmu. Rugi. Nak. Ya. Ma. Bertahun-tahun. Perhatian khusus seperti ini kamu tidak pernah kasih. Ainier ngomong apa sih? Ma, mana mungkin gak sayang kamu? Kalian semua anak Ma. Ya. Kamu transfer saja uang hadiahmu ke Xiao Bao. Ternyata perhatian khusus yang terlambat bertahun-tahun itu cuma perhitungan. Tapi sekarang sudah nggak masalah. Sekarang aku nggak butuh perhitungan apa-apa lagi. Semua ini demi kebaikanmu. Ceritakan saja. Aku pengen tahu kamu punya alasan baru apa lagi. Uang ini ada di tanganmu. Kalau disimpan juga cuma disimpan. Mending dipakai buat investasi Xiao Bao. Xiao Bao bilang, ada bisnis besar yang untungnya berlipat-lipat nunggu dia. Asal kamu kasih uang itu padanya. Aku akan suruh Xiao Bao transfer dividen 100.000 per tahun ke kamu. Aku kasih kamu 50 juta. Kalian kasih aku 100.000 per tahun ya. Kalian berdua kira orang lain itu bodoh ya? Apa kami berdua? Kami bertiga satu kesatuan. Nanti kalau Xiao Bao sudah dapat uang, dia juga harus kasih ke keluarga. Jangan pelit banget. Dia pernah dapat uang 1 sen pun selama ini. Itu semua cuma sialnya Xiao Bao saja. Dia dulu sampai rugi. Dia dulu memang rugi. Kalau nanti dia sudah untung, pasti dia akan mengembalikannya padaku. Ma, kamu tahu kan, di matamu Zhao Debao yang gak punya uang itu, dia pelanggan VIP di bar. Dia rela habiskan puluhan ribu semalam buat minum-minum, tapi gak mau beliin kamu baju baru. Bro, kamu cari masalah ya? Kamu yang cari masalah ya? Ma, jangan ngomong kayak nyalahin diri sendiri gitu dong. Aku ke bar itu buat ketemu klien. Bahas bisnis. Bukan buat biar kamu bisa hidup enak. Kamu kira aku pengen ke bar ya? Baik. Aduh, Mama tahu kok. Mama tahu anak Mama paling berbakti. Ayo, duduk sini. Nir, kamu pasti salah paham sama adikmu. Pria itu kalau keluar, mereka tetap menjaga muka. Makanya, Xiao Bao tentu saja pakai yang lebih bagus. Mama bisa mengerti. Kamu hebat. Jangan ngomong hal yang gak guna. Baiklah, cepat berikan uangnya ke Mama. Nir, dengar kata Mama. Kalau berbisnis, kamu nggak perlu ngerti Xiao Bao. Kamu kasih uangnya ke dia saja. Aku nggak ngerti. Mama, coba kamu pikirkan sendiri. Selama ini siapa yang sebenarnya cari uang dan bawa pulang? Mana bisa dibandingin sama bisnis besar Xiao Bao? Kalau dia paham bisnis besar,
Dia mau jual kakaknya sendiri. Kamu nggak takut suatu saat dia gila dan jual kamu juga? Kamu diam. Aku sudah membesarkan kamu sebesar ini. Kamu ngomong begitu sama aku. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu masih kira aku masih Zhao Nian yang dulu, yang biar disiksa sampai ke tulang, minum darah sampai kering tapi nggak melawan. Zhao Dabao. Uangku jangan ambil walau 1 sen pun. Meong hai meong. Xiao Bao, aduh, dasar bocah brengsek ini tega banget. Ini gimana nih? Dia nggak punya perasaan, jangan salahkan aku kalau aku nggak punya nurani juga. Berikan padaku. Aku akan rebut paksa kalau perlu. Rebut saja. Aku kasih kalian rebutan yang seru. Bang Jiang, tolong dong. Aku mau Lin Xiufen dapat hadiah utama. Ma, pagi-pagi kamu suruh aku ke rumah sakit buat apa sih? Aku lagi sibuk loh. Nak, Mama dapat undian pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit. Kamu temani Mama ya. Ma, kamu nggak enak badan, mending kamu cari dokter. Kenapa harus cari aku? Ayo, temani Mama cek kesehatan. Ayo jalan-jalan. Ini maksudnya apa sih? Ma. Kenapa? Dokter. Saya kena kanker paru-paru. Kanker paru-paru stadium akhir. Harus segera operasi dan diobati. Tidak boleh ditunda lagi. Keluarga segera siapkan biaya operasi ya, bukan dokter. Tolong tanya, biayanya berapa? Perkiraan konservatif 1 miliar rupiah. Berapa? 1 miliar. Rumah sakit kalian ini hati-hatinya kayak maling. Pemerasan apa? Kalau operasi dan pengobatan tidak segera dilakukan, ibu kamu paling lama hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan saya. Aku harus operasi. Ma, kamu gila. Aku mau cari duit sebanyak itu dari mana? Nak, Mama harus operasi. Kamu pikirkan caranya. Cepatlah operasi. Jadi mau operasi atau tidak sih? Mungkin keluarga kamu keluar dulu untuk diskusi. Operasi dulu. Aku coba cari cara, Nak. Nak, tolonglah kalian. Kenapa hidupku begitu sengsara, hahaha. Jangan nangis lagi, bodoh. Kamu pasti bisa tolong aku. Tolonglah, jangan nangis lagi, jangan nangis lagi. Sialan, lihat sendiri. Dokter bilang berapa? 1 juta? Aku mau cari uang sebanyak itu dari mana? Aku gak peduli. Aku gak peduli itu 1 juta. 2 juta pun, kamu harus selamatkan aku. Kalau mau selamatkan kamu. Cari Zaonier, cari Zaonier. Zaonier kan ada uang. Bangun. Bangun, berdiri untuk aku. Uangnya mana? Kasih uangnya ke aku. Kasih uang ke aku. Cepat kasih uang ke aku. Uangnya mana? Uangnya mana? Aku gak punya uang. Omong kosong. Kamu menang lotre puluhan juta. Kamu gak punya uang ya? Aku lihat kamu itu. Emang gak mau kasih uang buat Mama berobat ya? Bener-bener gak berperi kemanusiaan. Aku sudah membesarkan kamu bertahun-tahun dengan susah payah. Sekarang kamu sudah sukses, tapi malah gak mau kasih uang buat berobat. Jangan ribut lagi. Gelang emas, gelang emas, gelang emas. Kamu pakai emas dan perak buat diri sendiri, tapi kamu cuma diam melihat Mama sendiri sakit tanpa peduli. Kamu pantas jadi anak gak sih? Kamu gak ingat gelang ini? Aku gak seberuntung itu bisa pakai gelang emas sendiri. Ini kamu kasih waktu aku umur 16 tahun. Aku pakai terus sampai sekarang. Nier. Ini hadiah ulang tahun dari Mama untuk kamu. Terima kasih Mama sudah baik sama kamu. Jadi kamu harus kerja lebih keras untuk berbakti ke Mama ya. Iya, aku akan. Sudah malam. Ayo tidur. Baiklah. Ma,
Kenapa kamu kasih gelang emas ke dia? Aku saja belum punya, aku hampir. Kamu kemari. Kamu punya 2. Kenapa gak semua dikasih ke aku? Yang itu palsu. Aku gak mau pura-pura. Aku juga beli 1 buat dia. Kalau dia muntah, kamu mau gimana? Masih harus kamu, ayah. Barang palsu yang hanya puluhan ribu bisa ditukar dengan seorang putri yang berbakti. Bisnis ini benar-benar menguntungkan. Ya. Barang palsu yang cuma puluhan ribu begini. Hanya orang bodoh sepertimu yang dianggap berharga. Ma. Apa yang dia katakan benar? Apa yang dia katakan benar? Awalnya aku pikir kamu cuma pilih kasih saja. Kamu memberikan sebagian besar cinta untuk anak laki-laki. Yang tersisa untukku cuma sedikit sekali. Tapi walau cuma sedikit itu, aku masih marah sampai sekarang. Tidak kusangka kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku. Kamu sok merasa benar apa kalau tidak cinta kamu? Kamu ini makan gratis sampai besar ya? Bukannya karena keluarga butuh pembantu. Aku kebetulan bisa kerja. Kerja itu memang kewajibanmu. Bukankah kamu sudah memberikan semua uang ke anak laki-laki? Ya sudah, kamu minta uang sama dia saja. Guazi sekarang tidak ada uang. Kalau dia punya uang, pasti dia akan membiayai pengobatanku. Betul. Benarkah? Kamu mau kasih uang atau tidak? Kalau kamu tidak kasih uang, percaya atau tidak, aku akan cari wartawan buat bongkar ini. Biar seluruh negeri tahu kamu ini durhaka. Aku bisa kasih uang. Aku cuma punya 1 juta ini. Sisanya sudah aku pakai bayar hutang ke Sun Lijun. 1 juta. 1 juta pas cukup buat biaya pengobatanku. 1 juta. Ah, kamu ngapain? Ma Lanlan. Di kota aku mau beli 1 rumah. Pas 1 juta. Dengan 1 juta ini bisa beli rumah. Aku cuma punya 1 juta ini. Kamu mau pakai buat pengobatan ibu atau beli rumah untuk diri sendiri? Kamu pilih sendiri. Anakku tidak akan perlakukan ibu seperti ini. Xiao Bao, kamu pasti akan kasih ibu. Mama, dengarkan aku. Penyakitmu ini bukan penyakit biasa. Tidak cukup 1 operasi saja untuk sembuh. Berikan uang ini ke ibuku. Nak, maksudmu apa? Ibu, tenang saja. Setelah aku dan Lanlan beli rumah pernikahan di kota, aku akan membawa ibu ke kota, biar ibu bisa menikmati hari-hari yang nyaman. Kalau ibu meninggal, kami akan mengenangmu seumur hidup. Suruh ibu mati saja. Kamu demi beli rumah, suruh ibu kandungmu mati. Ibu memang maksudnya begitu. Pikirkan, kalau kamu habiskan uang ini buat operasi. Kamu juga tidak akan hidup lama. Mending berikan ke aku saja, bukan begitu? Dasar bajingan. Licik. Aku berjuang untuk membesarkanmu. Bertahun-tahun aku menanggung begitu banyak derita. Aku ingin memberikan semua yang terbaik untukmu. Demi kamu. Aku bahkan rela kehilangan nyawa kakak perempuanmu. Tapi sekarang kamu malah berbuat seperti ini padaku. Jangan coba-coba memaksa aku dengan alasan moral. Derita itu aku yang buat kamu jalani. Itu kamu sendiri yang mau. Oke, semua itu aku lakukan demi kebaikanmu. Aku kasih tahu kamu. Siapa yang melahirkan kamu? Nah, kamu sudah dilahirkan oleh aku. Sepanjang hidupmu kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu harus cari uang buat aku. Kalau kamu nggak bisa cari uang, mending kamu mati aja. Ngerti nggak? Ya Tuhan. Kok aku bisa punya anak sejelekan kamu? Ya. Aku kejam. Kamu bilang aku kejam. Kamu sendiri gimana kamu nggak sadar? Lihat nih. Gelang ini kamu kasih sendiri ke anak perempuan kamu, kan? Waktu aku jual ke Sun Lijun dulu. Kamu nggak protes, kan? Terus sertifikat rumah ini, kamu yang kasih langsung ke aku, kan? Sekarang kamu berani ngelawan aku di pengadilan, memanggil aku bajingan.
Kalau aku tahu kamu begini dari awal, aku pasti sudah bunuh kamu dari dulu. Aku bunuh kamu. Sekarang kamu baru sadar, ya? Kamu nggak akan bertahan lama. Sudah terlambat. Aku kasih tahu kamu, orang tua yang nggak mati-mati. Sekarang kamu sudah setengah kaki masuk ke peti mati. Jangan ganggu aku cari uang, sialan. Kamu nggak boleh pergi. Aku nggak boleh mati. Kamu nggak boleh pergi. Aku nggak boleh mati. Aku nggak boleh mati. Kamu nggak boleh pergi. Ibu, ini anak yang sudah kau manjakan sepanjang hidupmu. Betapa dalam kasih ibu dan anak ini. Ibu, ibu, ibu. Tolong selamatkan aku. Mama sudah sadar salah. Terima kasih. Aku nggak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Mama benar-benar sadar salah. Tolong, aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkanku. Kalau kamu nggak selamatkan aku, Mama cuma bisa mati. Semua ini adalah balasan untukmu. Oh iya. Kanker stadium akhir itu salah diagnosa. Kamu belum meninggal. Coba tanya sendiri ke dokter. Lin Xiufen sudah melakukan bakti yang seharusnya aku lakukan. Mulai sekarang, kamu hidup atau mati, itu urusanmu, bukan urusanku. Aku bukan lagi anak perempuanmu. Aku juga tidak akan pernah menemui kamu lagi. Jaga diri baik-baik. Gimana? Bisa kok. Sudah beli? Pakai kartu kredit. Pak Liao benar-benar dermawan sekali. Aku akan langsung pakai kartunya sekarang. Sayang, kamu baik banget. Bilang mau beli, langsung beli. Biasa saja. Mengambil uang penyelamat dari ibu kandung sendiri untuk beli rumah. Tinggal di rumah ini, apakah tidak takut kena azab? Kamu kesini buat apa? Hei, aku kasih tahu nih. Kartu itu kamu serahkan sendiri padaku. Jangan harap bisa aku ambil lagi. Pak, kartu ini tidak ada isinya, tidak bisa dipakai. Kamu mau kartu lain? Tidak ada uang. Tidak ada uang sama sekali. Tidak mungkin. Kartu ini. Kamu main-main sama aku lagi. Zhao Debao bilang kamu bodoh ya. Kamu pintar saat mau menghitung orang di sekitarmu. Katanya pintar, tapi kadang-kadang kamu benar-benar tolol. Kamu tidak benar-benar kira aku akan kasih kamu 1 juta kan? Zhao Debao, maksudmu apa sih? Uang penyelamat apaan? Kamu belum tahu ya? Kartu ini dicuri dari ibu kandungnya langsung di rumah sakit. Orang yang berani mencuri uang penyelamat dari ibu kandung sendiri seperti ini. Kamu benar-benar tidak takut menikah dengannya. Kamu tutup mulut. Jangan sentuh aku. Kamu jijik sama aku. Kamu tidak sadar sendiri gimana dirimu. Kamu cuma wanita matre. Apa dasar kamu jijik sama aku? Zhao Debao, tidak ada uang. Siapa yang mau sama kamu? Sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun. Ibumu juga kena kanker. Apa kamu suruh aku nikah dan jadi pembantu di keluargamu? Pergi sana. Aku mau gugurkan anak ini sekarang. Jauh-jauh dariku. Hei, tunggu. Kamu bohong sama aku. Sudah puas. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu sendiri. Semua ini karena kesalahanmu sendiri. Nona Zhao, ini rumah yang pernah Anda pesan sebelumnya. Aku antar Anda lihat-lihat. Zhuang Ni, ibu kandungku sudah tidak mengakuiku. Uangnya habis. Istriku juga pergi. Anak kita juga hilang. Semua ini salahmu. Kamu bilang pergi, ya pergi saja. Kenapa? Apakah kamu mau membunuhku? Apa kamu benar-benar mau membunuhku? Aku, sialan, akan membunuhmu.
Zhao Debao, coba tebak kalau sengaja membunuh orang, hukumannya berapa lama? Bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Zhou Nian. Kamu menjebakku. Dia yang sengaja. Dia yang pergi sendiri. Bukan aku. Zhao Bao, kamu tunggu saja. Jalani hidupmu di penjara. Zhang Jia, kamu tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Kamu tunggu aku. Ini baru akhir yang aku rancang untukmu. Sampai jumpa. Adikku yang baik. Suara hati yang menjadi milikku mulai